Halo teman-teman, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di playlist Jinggo. Ini adalah playlist keempat ya teman-teman ya. Di playlist sebelumnya saya eh, berjanji mau menjelaskan struktur dari file project yang sudah kita create sebelumnya teman-teman. File project yang kita create sebelumnya itu adalah ini teman-teman ya. Nama projectnya adalah my site. Nah, folder-folder di dalam ini itu yang mau saya jelaskan. Pada saat pertama kali kita create project, itu yang muncul adalah yang ini teman-teman ya. My site sama manage.py. Nah, ini kita hapus nggak apa-apa. Nah, jadi yang kita jelaskan itu adalah ini sama ini. Sama ini juga teman-teman ya, sama folder yang di luarnya. Nah, jadi waktu pertama kita uh, create project dengan perintah ini, kalau perintah itu kan kita buatnya seperti itu teman-teman. Untuk create project itu perintahnya seperti ini teman-teman ya. Nah, coba saya keluar cd bukan cd, python, bukan, Django admin start project, nama projectnya. Nah, kan sebelumnya kita create seperti ini teman-teman ya. Nama project sebelumnya adalah my site. Ketika kita buat seperti ini, kita kan akan membuatkan satu project namanya my site, dan di dalamnya ada folder ini. Itu teman-teman ya. Folder ini, folder ini. Oke, jadi di sini saya menjelaskan struktur dari folder itu. Kalau kita lihat ke dalam, sama ya. Oke, selain ini abaikan saja teman-teman. Oke, nah kita mulai dari luar dulu. Nah, ini sendiri kita dokumentasinya. The outer site atau root directory is just a container for your project. Nah, itu hanya kontainer untuk project kita ini. Jadi ini hanya pembungkus teman-teman. Nah, kalau kita mau ganti ini namanya jadi uh, project sekolah gitu ya, contoh ya. Jadi itu nggak akan masalah ke settingan Django kita sendiri. Karena ini hanya pembungkus untuk project kita yang sebenarnya yang teman-temannya. Jadi kalau misalnya itu kita udah ganti, kita membuktikan itu masalah apa enggak, kita coba masuk Django, belajar Django. Project sekolah. Nah, kita coba jalankannya apakah masalah ketika kita sudah merename-nya dari my site menjadi project sekolah. Coba saya mau jalankan Python manage run server. Apakah ada isu? Nah, ini tidak ada isu teman-teman ya. Nah, kita mau coba lihat di browser. 1, 2, 3 atau kita coba jalankannya, kita copy langsung dari sini. Nah, tidak ada isu teman-teman ya, semuanya berjalan normal walaupun proyeknya dan nama kontainernya tadi kita ganti. Nah, kita kembalikan ke awal ya. Tapi sebelum kita kembalikan ke awal, kita keluar dulu dari foldernya my site. Oke, sekarang kita masuk ke dalam folder my site. Ini sudah. Nah, kita mau jelaskan ini, kita hapus lagi teman-teman. Jadi ketika kita menjalankan ini, kita otomatis akan create satu file untuk file SQL teman-teman, SQLite. Jadi ini sebuah DB-Lite, DB SQLite ketika Django dijalankan gitu. Kita hapus nggak apa-apa teman-teman, karena sebenarnya itu karena settingannya menuju ke SQLite kalau nggak salah ya. Nah, coba kita lihat. Nah, itu otomatis dibuatkan oleh si Django, itu tidak masalah teman-teman. Jadi kita lihat foldernya, kita mau pastikan belajar Django my site.
Coba lihat settingannya. Iya benar, karena itu kita masih database-nya masih menggunakan SQLite teman-teman. Jadi ketika kita jalankan servernya, ini otomatis akan membuatkan satu buah file untuk DB SQLite. Oke, itu nggak masalah. Sekarang kita coba masuk ke dalam ini, kita akan bahas manage.py atau .py. Coba ini teman-teman ya, manage.py. Tadi kan kita udah bahas yang dari luar, produk dari luar, kita sekarang ke manage.py. Manage.py itu apa sih fungsinya? Nah, manage.py ini merupakan command utility teman-teman. Command line utility. Nah, maksudnya command line utility itu adalah kita bisa beraktivitas atau melakukan beberapa hal dengan menggunakan manage.py teman-teman ya. Contoh command line, sebagai command line utility kita contohnya menggunakan untuk menjalankan server, kita akan membuat seperti itu teman-teman. Ini kita masuk dulu ke my site Python manage.py run server. Nah, ini adalah satu contohnya teman-teman ya. Jadi manage py itu yang di sini kita panggil untuk menjalankan server, itu salah satu contoh. Contoh lagi untuk membuat sebuah aplikasi manage.py run tapi start app. Nah, nama aplikasinya contohnya blog atau penjualan lah. Contoh nama bukunya penjualan. Nah, ketika kita jalankan ini, kita enter ini, dia akan membuatkan satu ATP di sini teman-teman. Coba kita run ya. Oke, nah ketika kita run, maka dia akan menjalankan ini, akan meng-create satu folder atau satu APP untuk project Jingo kita. Oke, itu fungsi teman-teman. Ini kita hapus karena sebagai contoh saja, jadi kita hapus. Nah, untuk melihat apa aja komen yang yang berada dalam BSDP ini, teman-teman bisa lihat langsung ke dokumentasinya dari sini. Teman-teman baca semuanya terlebih detailnya. Nah, namun juga teman-teman bisa lihat dari sini, dari command line itu sendiri. Ketikkan python manage.py garis command. Nah, seperti yang tadi kayak start app. Nah, kita pakai untuk membuat satu aplikasi. Nah, tadi kita ada juga run server, ini tadi kita pakai. Nah, untuk migrate juga bisa, back migration dan lain-lain. Nanti teman-teman coba cari dari dokumentasi sendiri, ini fungsi semuanya apa aja. Oke, jadi intinya ini adalah command line utility. Kita bisa pakai untuk beberapa action dari command line ini teman-teman ya. Contohnya menjalankan server atau create aplikasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke my site. Kan tadi ada dua my site, satu yang di luar, yang ini teman-teman, dan di dalamnya ada lagi my site. Ketika kita membuat project pertama kali, kita melakukan start project, nah nama foldernya itu akan selalu ada dua yang sama, sebagai container dan sebagai project asli. Nah, yang di dalam itu the inner my site atau directory is the actual Python package. Nah, ini merupakan uh, sebuah package untuk Python project kita teman-teman, atau untuk project Django kita ya. Jadi merupakan sebuah package teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam foldernya lagi, my site ini.py. Nah, dalamnya itu kan kita tadi my site yang di dalamnya ada beberapa file teman-teman ya. Init ini. Coba di sini an empty file that tells Python that this directory should be considered a Python package if you are a Python beginner.
read more about package in the official Python docs. Nah, jadi ini secara untuk sebuah package Python itu sendiri membuatkan sebuah file namanya init.py. Ini keharusan ya teman-teman ya. Jadi dari Pythonnya sendiri kalau dia mau membuat satu folder itu isinya itu adalah package, maka di dalamnya harus ada init.py. Walaupun init.py ini bisa dikosongkan, yang penting ada gitu teman-teman ya. Namun bisa juga berisi sebuah code-code untuk hal-hal tertentu teman-teman. Intinya kalau di Django itu ini kosong kosong. Kalau kita coba buka ya, coba kita buka langsung dari sini. Kita buka open with Visual Studio Code. Nah ini kosong teman-teman, tapi ini jangan dihapus. Walaupun ini kosong, jangan dihapus karena ini merupakan keharusan dari Python, menyatakan bahwasanya folder ini adalah sebuah package teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke dalam file berikutnya. Ada settings.py. Kita lihat settings.py ini teman-teman. Nah, settings or configuration for this Django project. Nah, jadi ini merupakan file di mana kita mengatur atau men-setting project Django kita ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat isinya, coba buka di sini. Nah, ini teman-teman ya. Lihat dari atas. Nah, seperti base tirnya kita setting di sini. Script key ini untuk script key kita. Nanti kalau mau lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya ini apa aja fungsinya. Di sini saya mau jelaskan hal-hal yang umum ya. Contohnya database nih kita sempat bahas tadi. Database ini di sini kita akan mengatur database yang akan kita gunakan, baik itu ke PostgreSQL, MySQL, SQL Server dan lain-lain teman-teman. Nah, kita settingnya di sini. Nah, masih banyak setting-settingan yang lain yang teman-teman mungkin harus tahu kali di sini ya. Contohnya untuk time zone, teman-teman harus tahu settingnya contohnya ke Asia Jakarta untuk Jakarta time zone gitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk setting-settingnya itu teman-teman bisa buat dalam settings.py ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke file berikutnya adalah URLs. URLs.py sama seperti namanya, ini akan mengatur URL yang akan kita panggil dari browser ini teman-teman. Nah, coba kita lihat isinya sendiri bagaimana. Kita coba buka di Visual Studio Code. Nah, ini teman-temannya ini ya. Nah, ini kita lihat admin. Contoh kita lihat dari sini. Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman. 127 kan ini ya. Admin. Sorry, servernya lagi tidak dijalankan. Python manage run server. Oke, jadi teman-teman ya. Oke, coba kita buat satu contoh untuk URL-nya. Jadi ini kayak ini sama dengan routing gitu teman-teman. Contoh blog. Ini contohnya kalau begini blog. Coba kita buat satu views di sini lagi. Nanti kita hapus teman-teman ya. Di sini ini kita buat namanya. Ini nggak usah. Coba karena di sini bisa nggak ya? Dev index request kan http coba di sini
HTTP respon tidak from Django without HTTP respon. Nah, HTTP respon hello world. Oke, ketika saya panggilin di sini, berhasil tidak? Kita coba teman-teman ya. Loh, nah gitu teman-teman. Jadi ini untuk menentukan sebuah URL itu nanti kita panggil dari sini, dan dia apa sih actionnya gitu, apa sih yang mau dituju. Contohnya ini yang simple adalah kita nampilin hello world, manggil function yang mengembalikan nilai hello world gitu ya teman-teman ya. Itu untuk contoh simple aja. Ini kita hapus lagi. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke video-video selanjutnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas adalah ini WSGI. WSGI adalah sebuah web server gateway interface teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah menjalankan web servernya teman-teman untuk aplikasi Django tersebut. Itu WSGI sendiri teman-teman bisa lihat di internet apa WSGI sendiri gitu. WSGI, nah teman-teman bisa baca dari banyak sumber di sini. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai segitu saja. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca dokumentasinya ya yang di sini. Oke, selamat siang, terima kasih.